di sini saya akan menjelaskan materi tentang pekerja manajemen lintas budaya di lingkungan multikultural, di mana manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Sedangkan lingkungan multikultural adalah beragam dalam hal suku, genre, agama, sosial, dan lain-lain. Lingkungan multikultural mempertahankan pekerja dari berbagai latar belakang budaya. Seperti itu berbeda dalam berbagai pendekatan terhadap waktu, informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, hubungan, gaya komunikasi, kekuasaan, penyelesaian konflik, pengembangan kepemimpinan, dan motivasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan manfaat yang dapat dinikmati oleh perusahaan dan karyawan ketika multikulturalisme tumbuh di perusahaan. Saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama ada inovasi, menghargai, dan reputasi. Inovasi cenderung memiliki ide dan pemikiran yang sama, berbeda dengan perusahaan yang lain memiliki anggota karyawan yang berbeda budaya. Maka akan menghasilkan ide dan konsep inovasi yang berbeda dan dapat menciptakan inovasi yang baru dan pastinya kompetitif. Yang kedua, menghargai. Sebagai anggota karyawan untuk saling menghargai perbedaan dalam satu sama lain, karena ketika saling belajar tentang perbedaan, mereka akan menghargai bahwa multikultural dapat memberikan yang lebih kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, reputasi. Komitmen terhadap multikultural menunjukkan bahwa perusahaan untuk menghargai keadilan dan kesetaraan. Faktor ini memiliki efek positif kepada reputasi perusahaan dengan stakeholder dan konsumen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian yang keempat adalah produktivitas. Produktivitas disebut sebagai multikulturalisme dalam perusahaan merupakan indikasi seberapa produktifnya karyawan. Menurut Forbes Global Diversity dan Inclusive Forecasting menemukan bahwa 77% perusahaan menggunakan produktivitas sebagai tolak ukur keberhasilan program multikulturalisme. Baiklah, yang kelima adalah pertumbuhan. Di sini, perusahaan yang memiliki anggota karyawan yang berbeda latar belakang budayanya, maka mereka akan memposisikan diri mereka untuk membangun hubungan baik sesama karyawan. Contohnya nih, di perusahaan Indonesia, kan nggak hanya budaya-budaya misalnya orang Jawa semua atau orang Minang semua, jadi mereka harus saling menghargai dan menghormati. Jadi dengan karyawan yang beragam dapat memberi saran kepada perusahaan tentang strategi terbaik yang digunakan untuk mendapatkan basis stakeholder dan konsumen baru. Karena mereka bisa memberikan saran mengenai budaya asli mereka masing-masing. Nah, yang terakhir adalah kepatuhan. Di sini, perusahaan harus mematuhi hukum federal dan negara yang terkait yang melakukan praktik diskriminatif. Dan pentingnya multikulturalisme di tempat kerja tidak dipandang remeh ya. Dan kabar baiknya adalah memiliki karyawan yang berbeda latar belakang akan meningkatkan reputasi perusahaan dan mendapat manfaat dari karyawan yang lebih bahagia dan lebih produktif. Dalam materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ways of managing cultural difference at companies operating in multicultural environment, atau cara pengelolaan perbedaan budaya di perusahaan yang beroperasi di lingkungan multikultural. Perbedaan budaya dapat ditunjukkan dalam bentuk komunikasi untuk kerja tim, persepsi waktu, formalitas, atau kalender budaya yang berbeda. Sangat penting untuk memahami, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Berikut beberapa tips tentang cara pengelolaan perbedaan budaya di tempat kerja. Yang pertama adalah kerja tim. Pentingnya untuk memiliki pikiran terbuka terhadap budaya baru, merangkul kegiatan kerja tim, dan berbagai tugas daripada fokus pada perbedaan individu. Yang kedua adalah model perilaku yang benar. Setiap orang di tempat kerja harus memimpin dengan memberikan contoh serta merangkul dan menghormati keragaman yang ada. Yang ketiga adalah kesadaran. Cara membangun lingkungan kerja yang sehat adalah dengan menanyakan perbedaan budaya yang ada. Contohnya dengan mempelajari bahasa baru mungkin merupakan awal yang baik untuk bergaul dengan rekan kerja.
Yang keempat adalah komunikasi. Cara terbaik untuk melatih komunikasi yang efektif dalam lingkungan multibudaya adalah dengan tetap berpikiran terbuka, memiliki pengetahuan tentang perbedaan budaya, berlatih mendengarkan secara aktif atau membiasakan akses yang berbeda, dan memperhatikan komunikasi nonverbal serta nada suara. Kebaikan dalam empati sangat dihargai dalam konteks ini. Menurut redaksi, pada tahun 2018, terdapat 7 cara untuk meningkatkan keberagaman pada suatu perusahaan. Poin yang pertama, yaitu melakukan evaluasi karyawan. Pengevaluasian ini berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan usia. Setelah melakukan evaluasi, di sini kita dapat membuat rencana strategis dan kebijakan keberagaman yang lebih baik lagi. Poin yang kedua, yaitu memiliki keragaman kebijakan dan rencana strategis yang lebih jelas. Dalam hal ini, kebijakan berperan untuk mengkoordinasi seluruh keberagaman yang ada pada perusahaan tersebut. Poin yang ketiga, yaitu memberikan prioritas keberagaman dalam kepemimpinan. Dalam hal ini, manajemen harus melakukan atau membahas tentang keberagaman terhadap karyawan level bawah. Hal ini ditujukan agar tidak ada pembedaan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Nah, poin yang keempat yaitu bersikap lebih fleksibel. Fleksibel di sini memiliki artian bahwa tidak ada paksaan dalam bekerja, seperti tidak memaksakan karyawan untuk terus-menerus bekerja. Yang mana perusahaan di sini memiliki atau memberikan kelonggaran terhadap karyawan dengan memberikan waktu yang lebih fleksibel. Nah, waktu ini nantinya akan digunakan oleh karyawan untuk merefresh pikiran mereka. Poin yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan karyawan. Untuk meningkatkan kemampuan karyawan, maka perusahaan perlu memberikan pelatihan guna mengasah keahlian maupun skill karyawan. Yang keenam, yaitu memberikan pelatihan tentang keberagaman. Untuk menjadikan keberagaman sebagai budaya kerja, maka dibutuhkan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Yang ketujuh, yaitu melakukan komunikasi secara efektif. Dalam hal ini, komunikasi harus dilakukan dengan baik, karena komunikasi yang baik itu dapat membantu karyawan dalam memahami keberagaman secara lebih transparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai worker in a multicultural environment atau pekerja di lingkungan multikultural. Tenaga kerja multikultural adalah tenaga kerja yang mana terdiri dari karyawan heterogen dengan perbedaan budaya di antara karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang mana perbedaan yang dimaksud meliputi usia, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Terdapat beberapa hal penting yang harus diterapkan atau dilakukan karyawan yang bekerja di lingkungan multikultural, yang mana terdiri dari yang pertama sabar dan pengertian. Nah, di sini maksudnya adalah bekerja dengan rekan kerja di lingkungan multikultural harus memiliki kesabaran tertentu, yang mana dengan memiliki kesabaran kita dapat membantu atau meluangkan rekan kerja kita dengan perbedaan yang kita miliki, sehingga dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Yang kedua ada penerimaan dengan hormat, yang mana kita sebagai pekerja harus memiliki atau menerima karyawan dengan budaya yang berbeda, yang mana kita harus menghormati tanpa melarang atau menghina budaya yang dimiliki oleh rekan kerja kita. Ketiga, ada kelonggaran dalam penggunaan bahasa, yang mana kita sebagai rekan kerja atau pekerja di suatu perusahaan pasti memiliki budaya atau bahasa yang berbeda-beda. Nah, contohnya kita ini biasanya pakai bahasa Indonesia sehari-harinya, dan sedangkan rekan kerja kita biasanya sehari-harinya
memakai bahasa Minang atau bahasa Jawa. Nah, kita tidak boleh melarang atau melarang mereka untuk menggunakan bahasa mereka. Kita harus memberikan kelonggaran terhadap bahasa yang mereka miliki. Dan kita juga harus melatih mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam dunia pekerjaan. Yang keempat, ada kemauan untuk belajar. Contohnya, orang Indonesia memiliki rekan kerja orang Korea, yang mana orang Korea pasti memiliki perbedaan budaya, bahasa, komunikasi, dan lain-lainnya dengan orang Indonesia. Tetapi mereka memiliki kemauan untuk belajar budaya Indonesia.